Halo semua, namaku Muhammad Anas Teguh Widodo, biasa dipanggil dengan Kak Anas. Kali ini aku akan menjelaskan terkait edukasi sampah. Simak videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Anas Teguh Widodo. Teman-teman semua bisa panggil saya Kak Anas. Selamat datang di video edukasi hari ini. Kita akan membahas hal yang biasa kita jumpai sehari-hari. Ya, sampah. Kita akan membahas tentang sampah dan cara mengelolanya. Yuk teman-teman, kita belajar bersama bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Ngomong-ngomong, sampah itu apa ya? Ada yang tahu gak sampah itu apa? Oke, Kak Anis bakal jelasin ya secara singkat. Sampah adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi. Contohnya plastik, kertas, logam atau besi-besian, dan makanan yang sudah tidak bisa dimakan lagi atau makanan sisa. Teman-teman suka lihat itu gak sehari-hari? Nah, kalau teman-teman suka lihat, berarti itu adalah contoh dari sampah. Oke, tapi apa pedulinya kita ya? Kenapa kita harus peduli? Jadi begini teman-teman, coba kita lihat gambar di bawah ini. Teman-teman lebih mau tinggal di lingkungan yang bersih atau lingkungan yang kotor? Kalau Kak Ana sih lebih di lingkungan yang bersih ya. Sudah pasti dong. Jadi apa alasan kita harus peduli? Kita harus peduli tentang sampah karena jika lingkungan kita kotor, akan ada banyak masalah seperti banjir, penyakit. Penyakitnya seperti demam dan lain-lain. Dan juga bahkan hewan-hewan akan kesulitan hidup, teman-teman. Jadi, itulah alasan kenapa kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Nah, sampai sini sudah paham belum kenapa kita harus peduli dan sampah itu apa? Sudah paham dong? Kalau sudah, Kak Anas mau melanjutkan ke materi yang selanjutnya supaya teman-teman lebih paham tentang sampah. Kalau sudah paham, Kak Anas akan lanjut nih. Oke, kita langsung pindah aja ya ke jenis-jenis sampah. Oke, di sini Kak Anas akan menjelaskan lebih detail tentang jenis-jenis sampah. Umumnya, sampah itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, non-organik. Dan yang ketiga adalah sampah berbahaya. Sampah organik itu seperti sisa-sisa makanan. Kalau teman-teman punya sisa makan pisang, nasi, coklat, kacang-kacangan, sayuran, itu termasuk ke dalam sampah organik.
Selanjutnya, sampah non-organik. Sampah non-organik ini contohnya seperti plastik dan kertas. Jadi kalau teman-teman punya bekas botol minum yang tidak terpakai dan kertas-kertas buku, itu termasuk ke dalam jenis sampah non-organik. Dan yang terakhir yaitu jenis sampah berbahaya. Contohnya seperti baterai dan obat-obatan. Jadi kalau teman-teman punya bekas baterai dan obat-obatan, itu termasuk ke dalam jenis sampah berbahaya. Teman-teman harus hati-hati ya. Oke teman-teman, setelah tahu jenis-jenis sampah, Kak Anas akan memberitahu teman-teman bagaimana cara memilah sampah. Nah, di sini ada tong sampah dengan warna yang berbeda-beda. Kita bisa memilih sampah dengan cara menggunakan tempat sampah berwarna berbeda. Contohnya, tempat sampah hijau untuk sampah organik dan tempat sampah biru untuk sampah non-organik. Selanjutnya, yang merah ini teman-teman bisa pakai untuk sampah jenis sampah berbahaya. Jadi teman-teman jangan salah masukin sampah lagi ya. Tapi Kak Anas, gimana kalau sampahnya sudah penuh? Kita harus gimana lagi ya? Nah, Kak Anas punya cara lain nih teman-teman. Kalian bisa pakai cara 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Ini adalah cara mendaur ulang sampah. Kak Anas ulangi ya. Yang pertama ada reduce, artinya mengurangi. Mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti botol minum aqua, plastik, dan yang lainnya. Yang kedua, reuse, artinya menggunakan ulang, memanfaatkan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan untuk tujuan yang sama atau berbeda. Tujuannya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Yang terakhir ada recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang ini artinya mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru, mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam baru, dan tentunya mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Nih teman-teman, ada contoh kakaknya yang mendaur ulang barang bekas. Teman-teman ada yang tahu gak ini dari barang bekas apa? Ya, betul. Itu dari bekas kemasan plastik. Bisa dibuat tas yang cantik ya kan? Nah, kalau teman-teman sudah melakukan semua hal di atas, mulai dari memilah sampah dan mendaur ulang sampah, sekarang waktunya teman-teman untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Kita bisa menjaga lingkungan tetap bersih dengan ikut membersihkan tempat umum seperti pantai atau taman. Nah, ini juga bentuk teman-teman menghargai lingkungan. Apa sih Kak Anas maksudnya menghargai lingkungan?
menghargai lingkungan dengan cara menjaga lingkungan bukan hanya tugas orang dewasa, tapi juga tugas kita semua. Kita bisa mulai dengan menanam pohon atau merawat kebun. Dan yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video edukasi tentang sampah dan cara mengelolanya. Ingat, kecil atau besar, kita semua bisa berperan dalam menjaga lingkungan. Sampah bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari kebaikan bagi bumi kita. Sekian penjelasan dari Kak Anas. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa teman-teman.